Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi ini teman-teman semua. Kaitannya dengan perkembangan perkembangan usaha jamu kristal. Jadi untuk hari ini di tempat saya ini mendapatkan cukup sedikit, bisa dikatakan sedikit, akan tetapi pada posisi cuaca kurang mendukung, jadi bisa saya katakan agak kurang ada peminatnya, karena posisi hujan terus menerus teman-teman, dan juga posisi di Jakarta dan sekitarnya itu banyak yang banjir ya. Ini informasi yang saya dapatkan dari teman dan dari media sosial. Akan tetapi alhamdulillah ini ada teman yang bisa membantu untuk mengirim jamu kristal dari petani. Jadi untuk musim ini, atau bulan-bulan Oktober itu awal-awal musim penghujan, di beberapa daerah itu ada yang sudah curah hujannya cukup banyak, sehingga banyak terjadi ada yang sudah banjir, dan otomatis juga mengurangi tingkat konsumsi dari masyarakat. Jadi bulan Oktober, November, Desember, bulan-bulan musim hujan ini awal ya, itu buah-buahan itu dapat dikatakan kurang laku, kecuali buah-buah yang langka seperti mungkin kelengkeng, itu kan masih tergolong belum begitu banyak. Kemudian ada itu matoa, dan buah-buahan yang belum begitu melimpah. Nah, posisi sekarang kan yang cukup melimpah itu ya jamu kristal. Jamu kristal dapat saya katakan cukup banyak, posisinya di mana-mana sudah membudidayakannya, sehingga ya otomatis mengurangi juga penyerapan, ataupun harganya pun untuk bisa bagus itu sekarang sudah cukup susah, kecuali di bulan-bulan tertentu, di bulan-bulan di mana buah pada umumnya itu tidak begitu banyak, tidak melimpah, itu harga masih cukup baik. Contohnya pada bulan Juni kemarin, bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus kemarin masih tergolong puncaknya harga jamu kristal, dan cuacanya juga sudah tidak banjir. Kemudian buah-buah yang lain juga pas lagi jarang atau langka gitu ya. Jadi jamu kristal itu lakunya lumayan, di tingkat petani itu bisa mencapai 10.000 kemarin per kilo. Ini hanya 3 buah aja kemarin itu 10.000. 3 buah jambu ini kemarin 10.000 itu dari petani. Ketika kita kirimkan ya sampai sana, ada yang 12,5 atau 12.500, ada yang 13, keuntungan ya sekitar 1.000 kurang lebihnya per kilo, dan juga jarang ada komplain. Tapi posisi sekarang jamu kristal cukup murah. Dari sini sekarang di tingkat petani hanya dihargai 4.000. Itu pun hanya pesanannya kurang seperti waktu-waktu langka. Sekarang pesanannya mulai berkurang. Jadi pedagang dari misalkan Kramat Jati Jakarta itu dulu narik berapa pun mau, 1 ton sehari pun mereka dikirim mau. Tapi sekarang karena di sana posisinya hujan terus menerus, dan mungkin
ada beberapa daerah yang banjir menyebabkan di sana kurang bisa istilahnya membuang dagangan, artinya menjual gitulah, memasarkannya kurang. Akhirnya ya alhamdulillah dapat bantuan dari teman pengepul, dia pasarannya di tingkat pasar lokal, jadi Falah itu masih bisa menjualkan barang saya dapat keuntungan ya sedikit tapi aman gitu. Itu pada kita kirimkan ke Jakarta, misalnya ke Kramat Jati, sana sudah melimpah dikirim, akhirnya tidak terbayar, malah nanti saya yang rugi. Ya ini untuk posisi sekarang ya. Terus untuk apa ya, posisi sekarang jambu sebenarnya ya nggak begitu banyak sekali lah, intinya belum begitu panen raya, kan, tetapi karena ini posisi cuaca yang hampir ini ada berapa hari ini mendung terus ya, mendung, hujan sedikit, mendung gitu, mengakibatkan penurunan konsumsi buah, artinya jambu kristal ya, khususnya jambu kristal di kota, ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek lah. Kemudian juga ada beberapa kiriman saya di luar Jawa, tepatnya di Bangka. Itu di sana kemarin pesanan 1,5 ton dan alhamdulillah ya sudah dibayar. Cuma sekarang juga belum pesan lagi karena mungkin ya faktor cuaca juga, mungkin di sana juga kurang mendukung, dan info juga ada saingan jadi menurunkan kuota. Jadi jumlah pesanannya kemarin cuma terakhir pesan hanya 6 kintal, lalu ya alhamdulillah. Untuk hari ini itu, kemudian ada yang saya sampaikan juga bagaimana kita bisa mensiasati agar produksi jambu kristal kita itu bisa menemui harga yang bagus. Sekarang itu posisi jambu murah, itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ini sekitar tahun baru lah ke sana itu masih murah sampai sekitar bulan Februari. Kemungkinan ya kalau cuacanya tidak cerah, sering hujan di siang hari, itu pasti harga jambu pasti murah. Untuk kita mensiasati itu harus ya, kita sebagai petani juga harus pandai mengatur teknik dalam budidaya pertanian kita atau perkebunan kita. Jadi di saat-saat murah ini kita sebaiknya itu kita melakukan pengurangan hasil, pengurangan produksi. Sebagai contoh kita memangkas. Ketika dipangkas itu pasti ada waktu istirahatnya, jadi diistirahatkan, kita pangkas sekarang dan kita prediksi, kita perkirakan itu ketika dipangkas maka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali berbuah. Tapi pemangkasannya kalau bisa jangan terlalu berat ya. Kalau terlalu berat itu hasilnya nanti sangat lama ya, bisa setengah tahun baru pulih. Jadi pemangkasan ringan saja, sekitar 3 bulan sebelum waktu panen yang harganya bagus. Misalkan kita panen bagus kan setelah hujannya sudah berkurang, sudah hampir masuk ke bulan kemarau, itu harga jambu bagus karena cuacanya bagus. Seperti penjual rujak pun kalau hujan terus juga mereka kesulitan untuk berdagang. Yang biasanya seminggu bisa habis 50 kilo, saat-saat cuaca buruk ya satu dus bisa 1 minggu nggak habis. Itu dengan cara tadi, kembali lagi dengan cara pemangkasan ringan, artinya membuang misalkan ranting-ranting yang kecil, ranting-ranting bagian pupus itu kita pangkas, walaupun ada bunganya tidak masalah, kita buang, nanti dia akan agak terlambat berbuahnya, artinya apa, mundur, jadi otomatis panenannya pun mundur, jadi sesuai dengan prediksi kita di mana nanti harganya baik. Dan jangan lupa setelah dipangkas juga harus dipupuk untuk memacu pertumbuhan tunas. Jadi begitu ya, intinya itu yang saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan tadi
posisi harga sekarang lagi rendah. Jadi sebagai petani dan juga saya sebagai pedagang, artinya pengepul, pesan saya ya bagi petani harus tetap semangat. Yang sudah panen sekarang ya alhamdulillah disyukuri, tetap ada panenan walaupun murah tapi bisa untuk pengganti lelah kita. Dan pesan saya ketika murah jangan patah semangat, kemudian dibiarkan saja tanamannya, kemudian tidak dirawat, otomatis nanti jadi tidak subur, daunnya menguning, susah untuk dipulihkan. Dan kemudian nanti di masa-masa pas harganya bagus justru kita tidak punya panenan yang banyak sehingga kita menyesal. Jadi sekarang murah tetap semangat, cuma tadi perlakuannya misalnya kita pangkas ringan untuk mengundurkan atau menantikan harga yang bagus, maksudnya istilahnya memundurkan, benar memundurkan waktu panen kita sebulan atau 2 bulan gitu. Jadi kan nanti ketika puncak musim hujan itu kan kalau tahunan biasanya bulan Januari, Februari gitu ya, itu kalau bisa saat itu kita ya panenannya sedang aja, jangan terlalu banyak karena itu harga baru mulai mau mengangkat gitu. Kalau dilihat di catatan saya kan jelas sekali nih, catatannya ada gimana tuh